Jember tiba-tiba muncul. Jambret kalung dihajar massa. Patung macan lucu bawa berkah bagi pedagang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali dengan berita dari Ponorogo. Gudang farmasi RSUD Harjono Ponorogo terbakar diduga karena korsleting listrik. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa, namun saat kebakaran sempat terjadi kepanikan karena titik api berbatasan dengan gedung instalasi gawat darurat IGD. Kobaran api ini menghanguskan sebagian besar lantai 2 gudang farmasi RSUD Dr. Harjono Ponorogo. 4 unit mobil damkar pun diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan gedung farmasi. Sementara petugas damkar juga sempat kesulitan karena banyak kertas, alkohol, dan obat ikut terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik di gudang farmasi. Meski tak ada korban jiwa, namun kebakaran ini membuat petugas medis dan warga panik karena titik api berdekatan dengan gedung IGD. Pihak RSUD juga memastikan pelayanan rumah sakit berjalan normal. Berarti untuk penyebabnya belum tahu Pak ya? Penyebabnya belum tahu? Belum tahu. Kita menunggu. Pak, ini kalau obat-obatan dipastikan aman atau seperti apa Pak? Ya, insya Allah aman untuk obat-obatan. Mudah-mudahan titik api yang di atas tadi tidak menjalar sampai ke bagian obat. Terlihat dari sisi gedung itu di bagian kardus dan kertas resep. Kira pelayanan tetap berjalan seperti biasa, lancar aja. Program merapat dengan 4 kendaraan damkar, kemudian juga dibantu oleh BPBD, teman-teman kepolisian, supaya memadamkan api, tapi kami masih terkendala asap. Karena yang terbakar adalah diantaranya di situ ada gudang farmasi, diantaranya alkohol, kemudian buku-buku, nota atau resep-resep itu yang menyebabkan kendala yang kami hadapi untuk pemadaman kali ini. Dugaan informasi dari pihak rumah sakit ini tadi korsleting listrik. Warga menghajar 2 penjamret kalung emas di Surabaya usai gagal melarikan diri viral di media sosial. Kejadian penjamretan ini dialami korban yang sedang berolahraga pagi di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Maling apa ini? Maling apa? Handphone. Maling apa, Cek? Weh, kon maling yo. Aksi jambret kalung ini terekam video amatir warga hingga viral di media sosial. 2 pelaku terlihat tak berdaya setelah dihajar massa. Peristiwa terjadi di Jalan Darmo Permai 1, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Kedua pelaku berinisial RIF 31 tahun asal Bulak Banteng Kenjeran Surabaya dan RI 43 tahun asal Pragoto Sidotopo Semampir Surabaya. Saat kejadian, korban sedang jogging bersama suaminya. Tiba-tiba kedua pelaku dengan sepeda motor menjamret korban dari sebelah kanan. Salah satu pelaku menarik kalung emas korban. Korban terkejut dan refleks menarik tangan salah satu pelaku hingga terjatuh. Suami korban dan warga sekitar menangkap pelaku. Sementara satu pelaku lain berusaha kabur, namun bisa ditangkap warga tak jauh dari lokasi. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di bagian kaki, siku kanan, dan lutut kanan hingga tulang kering, sedangkan kedua pelaku mengalami luka akibat dimassa warga. Berapa kali kamu melakukan? Berapa? 2 kali. 2 kali ya? Yang sebelumnya di Lakar Santri itu. Dapat berapa gram? Waktu di Lakar Santri? 20 gram. 20 gram.
Kamu jual berapa? Dapat 4 juta. Kamu dapat pakai berapa? 2 juta. Ini termasuk ini. Selesailah. Sementara itu, Kapolsek Sukomanunggal Surabaya, Kompol Akhyar, mengatakan pelaku hanya melakukan aksinya di hari Minggu. Lantaran di hari efektif, keduanya bekerja serabutan. Dan karena kurangnya penghasilan, sehingga kedua pelaku melakukan aksi kejahatan ini. Belum pernah. Dan ingat rekan-rekan, mereka ini menggunakan kesempatan hanya di hari Minggu saja. Mereka melakukan di hari Minggu saja. Karena di hari-hari biasa dia kerja yang lain. Kalau hari Minggu dia melakukan. Jadi tersangka Ri ini mengajak si Ri ini untuk sama-sama keliling Surabaya ya. Ada kesempatan untuk melakukan perbuatan itu dia lakukan. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Sukomanunggal dan dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Hilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Dua kelompok warga terlibat bentrok di alun-alun Kota Bangkalan, Jawa Timur. Warga di lokasi kejadian panik histeris karena perkelahian terjadi di tempat umum. Bentrokan ini terjadi di jalan sisi utara alun-alun Kota Bangkalan. Kedua kelompok terlihat saling pukul disertai tendangan, bahkan mereka melemparkan berbagai benda ke arah lawan. Ibu-ibu yang menonton pun hanya bisa berteriak histeris melihat kericuhan antar kelompok ini. Kondisi pun sempat membuat panik para pedagang kaki lima saat acara Car Free Day pada hari Minggu pagi. Meski begitu, sejumlah warga lain bersama petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang berada di lokasi berusaha meredam emosi kedua pihak hingga akhirnya personel kepolisian datang ke lokasi. Informasi bahwa kejadian kemarin itu bukan karena rebutan lahan parkir ya, bukan karena rebutan lahan parkir, tapi masalah pribadi. Namun karena sesama petugas parkir, sesama petugas juru parkir ketemu di tempat parkir, akhirnya cekcok. Nah, permasalahannya apa kami kurang paham. Namun sudah sepakat damai. Pasca penanganan, kedua kelompok warga yang terlibat keributan akhirnya sepakat menyelesaikan masalah melalui jalan kekeluargaan. Kedua belah pihak menyatakan sepakat berdamai tanpa melanjutkan proses hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satuan Tugas Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Wali Kota Eri Cahyadi mengimbau warga aktif melapor jika temukan pelanggaran. Apel pembentukan Satgas di Balai Kota Surabaya ini diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Surabaya, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bilang, Pemkot tidak akan membiarkan praktik premanisme dan mafia tanah terjadi di Kota Pahlawan. Setiap sengketa tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan intimidasi atau kekerasan. Pemkot Surabaya juga menyiapkan layanan pengaduan ke Satgas Anti Premanisme dan Mafia Tanah melalui hotline di nomor 0817 0013 010 dan call center 112. Masyarakat diminta tidak takut untuk melaporkan setiap bentuk intimidasi dan kekerasan. Negara kita adalah negara hukum. Jikalau ada permasalahan, jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggunakan pihak-pihak lainnya. Tapi tolong sampaikan sehingga kita bisa menindaklanjuti secara hukum melalui Satgas Mafia Tanah. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya. Yang kedua, Satgas Premanisme ini akan sikat habis siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka Satgas penanganan premanisme ini akan turun. Tapi saya mohon warga Surabaya untuk melapor. Berita selanjutnya, keluarga Saiful Bahri, pemuda yang sempat dikira meninggal akibat kecelakaan di Jember, Jawa Timur, akhirnya buka suara. Keluarga bilang ada kemiripan ciri-ciri tubuh korban dengan Saiful saat mengecek kondisi jenazah. Saiful Bahri, pemuda di Jember, Jawa Timur yang sempat dikabarkan meninggal akibat kecelakaan, kondisinya sehat dan bugar saat didatangi anggota kepolisian sektor Bangsal Sari.
Tak ada tanda-tanda luka pada tubuhnya akibat kecelakaan. Ayah Saiful menjelaskan, kabar meninggalnya Saiful membuat keluarga mengutus salah satu kerabat untuk mengenali dan menjemput jenazah. Saat itu kerabat korban yakin bahwa jenazah adalah Saiful Bahri berdasarkan ciri-ciri tubuh serta ponselnya yang tidak aktif. Namun saat jenazah hendak dimandikan, Saiful melakukan panggilan video call dengan tetangganya dan menjelaskan bahwa dirinya tertidur di rumah temannya. Ada kabar berita dari pihak keluarga temannya Saiful Bahri yang waktu di Jember itu kan, bahwa si Bahri masih ketiduran di rumahnya Bahri, posisinya mandiin mayat Bahri, Bahrinya nelpon gitu. Bahrinya nelpon ke pihak keluarga temannya, lari-larilah ke rumahnya Bahri, bahwa Bahri masih ada. Dia menyatakan di HP dia video call lewat media WhatsApp. Video call lah. Kan juga yang mandiin ini siapa? Kan gitu bilangnya. Muncullah di situ ada kemiripan dan kekembaran di situ. Sejak awal penanganan kasus kecelakaan, polisi kesulitan mencari identitas korban karena tidak membawa kartu identitas dan luka di wajah membuat sulit dikenali. Dari keluarga korban mendapat kabar dari masyarakat dan mendatangi puskesmas mirip sekali dengan korban, dan ternyata setelah dibawa ke rumah dimandikan, terus dikafani, terus dilakukan selanjutnya jenazah, ternyata mendapat kabar lagi dari temannya korban ini, ditelepon si Bahri ini masih hidup. Kemudian kita melakukan klarifikasi ke rumah warga, terus habis itu ternyata benar terjadi kesalahpahaman dan jenazah tersebut akhirnya ditemukan oleh keluarganya, yaitu orang Baksal. Sebelumnya, Saiful Bahri dikabarkan meninggal akibat kecelakaan pada 1 Januari kemarin. Saat keluarga hendak memandikan jenazah, tiba-tiba Saiful Bahri muncul di rumah duka. Suasana duka seketika berubah menjadi bahagia dan haru setelah Saiful Bahri tiba-tiba muncul dalam kondisi sehat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Patung macan lucu bawa berkah bagi pedagang. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur memastikan hingga saat ini belum ada temuan kasus superflu di wilayahnya. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap mewaspadai dan meminta warga untuk tetap menjaga kesehatan termasuk menerapkan etika batuk yang benar. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyatakan belum ada temuan suspek ataupun konfirmasi superflu di wilayahnya. Meski Jawa Timur sudah ada temuan kasus. Sebagai langkah kewaspadaan, Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan perkembangan kasus influenza melalui sistem kewaspadaan dan respon cepat atau SKDR di setiap puskesmas. Masyarakat diminta tidak panik karena superflu saat ini masih dapat dikendalikan meski penularannya dinilai lebih cepat daripada flu biasa dan tidak mengenal musim. Menurut Dinas Kesehatan, gejala dan penanganan superflu sebetulnya sama dengan flu pada umumnya. Proses penyembuhan antara 7 sampai dengan 10 hari tergantung sistem imun masing-masing. Nah, usaha yang sudah kita lakukan adalah memantau perkembangan kasus influenza. Karena ini masuk kasus influenza ya. Kita memantau perkembangan kasus influenza itu di SKDR. Sistem kewaspadaan dini respon cepat yang ada di puskesmas. Itu yang kita lakukan pertama. Kemudian yang kita lakukan kedua, koordinasi dengan lab di puskesmas, apakah ada kenaikan signifikan dari uji lab yang terkait dengan flu ini. Selain itu, masyarakat dihimbau tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun.
periksa diri ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala dan menerapkan etika batuk yang benar. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Melalui sekolah ini, Pemprov Jatim mencetak siswa SLB mengasah keahlian akademik dan vokasi guna meningkatkan keahlian dan daya saing kreatif. SLBB Karya Mulia menaungi 4 jenjang pendidikan, yakni TK, SD, SMP, dan SMA, dengan total 131 siswa dengan mayoritas siswa berada di jenjang SD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mewadahi pelatihan vokasi para siswa SLB, baik di bidang seni, budaya, hingga keahlian tata busana, yang bertujuan untuk mengolah keahlian lulusan, selain mahir dalam bidang akademik. Selain di Surabaya, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga meresmikan 5 SLB yang sebelumnya berstatus swasta menjadi sekolah negeri di 5 kota, yaitu Surabaya, Mojokerto, Kediri, Pacitan, dan Probolinggo. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa disabilitas melalui bidang pendidikan khusus dan layanan khusus. Skill baik soft skill maupun hard skill dari SLB yang ada di Jawa Timur, karena selain SMA, SMK yang juga di dalam program Pemprov adalah SLB. Aksesibilitas menjadi penting, sinergi menjadi penting. Itulah tugas kita semua, supaya akses mereka terhadap dunia kerja itu juga tersupport, karena pemerintah juga menyiapkan itu. Informasi selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yesirli mengaktifkan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja saat melakukan kunjungannya di kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan menegakkan norma kerja di lingkungan perusahaan. Masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia membuat Menteri Ketenagakerjaan Yesirli mengaktifkan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke-6 di kota Surabaya. Selain menaungi wilayah Jawa Timur, Balai K3 Kemenaker ini juga menaungi wilayah Bali Nusra. Aktivasi Balai K3 ini untuk menekan dan mengurangi angka kecelakaan kerja yang saat ini jumlahnya masih cukup tinggi. Selain itu, Balai K3 menjadi ujung tombak untuk menegakkan norma kerja di perusahaan. Sementara itu, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke-6 di kota Surabaya ini diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap 1,4 juta perusahaan yang ada di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Jatim, Bali Nusra, agar para pekerjanya tetap aman, sehat, dan produktif. Teman-teman, kita ingin peran dari Balai K3 dan pengawasan ini lebih strategis ya, untuk memastikan tegaknya norma-norma kerja dan K3 di Indonesia, dan kemudian bagaimana Balai K3 secara spesifik menopang pencapaian target terkait dengan angka kecelakaan kerja di Indonesia yang kita harapkan harus terus menurun. Viralnya patung macan putih yang ada di Kediri menjadi berkah tersendiri bagi pedagang di kawasan tersebut. Penjualan mereka meningkat hingga 5 kali lipat jika dibandingkan sebelumnya. Seperti inilah keramaian yang ada di kawasan patung macan putih viral di kawasan Balong Jeruk, Kabupaten Kediri. Kawasan patung macan putih mendadak jadi tujuan destinasi wisata baru. Para warga dari berbagai daerah datang hanya ingin melihat bentuk macan putih yang viral beberapa hari yang lalu. Mereka juga sempatkan foto bersama patung dan perajin patung ini. Banyaknya warga dari berbagai daerah yang datang membawa berkah tersendiri bagi pedagang di kawasan tersebut. Salah satu pedagang tidak mengira jika kawasan patung macan putih hingga seramai itu. Pedagang juga bersyukur lantaran omsetnya meningkat hingga 5 kali lipat jika dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya dalam satu harinya hanya mampu meraup Rp100.000, kini meningkat hingga Rp500.000. Jelas aja Mas, kan makin rame ya, jadi ya yang beli ya Alhamdulillah makin banyak gitu. Perbandingannya dari hari-hari biasa? Perbandingannya cukup jauh ya Mas ya. Berapa kali lipat? 4 sampai 5 kali lipatnya dari biasanya.
Sementara itu, menurut Kepala Desa, pengunjung yang datang setiap harinya bertambah. Mereka datang ingin berfoto dengan patung macan putih dan membuat konten media sosial. Semakin ramai, ya, semakin ramai. Bahkan kalau hari-hari biasa pun tetap ramai, khususnya ada jam-jam tertentu, biasanya itu jam 4 sampai jam menjelang maghrib. Itu ramainya luar biasa. Dipastikan yang datang ke sini rata-rata itu pasti berfoto sama macan putih gitu. Sementara itu, setelah viral dan banyaknya pengunjung yang datang, pihak desa tidak jadi membongkar patung macan putih itu. Nantinya patung ini akan dilestarikan bersama-sama oleh warga setempat. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Transportasi massal kereta api semakin diminati masyarakat, salah satunya selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada 147.000 warga yang menggunakan moda transportasi kereta api di Kota Malang. Jumlah ini meningkat dibanding periode Nataru sebelumnya. Selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat tingginya jumlah penumpang kereta api melalui stasiun Malang. Selama periode angkutan Nataru yang dimulai sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, jumlah penumpang yang berangkat dan turun di stasiun Malang sebesar 146.823 penumpang. Menurut manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, dibanding periode libur Nataru sebelumnya, tahun ini ada peningkatan 8%. Di periode libur Nataru sebelumnya, ada 135.452 penumpang yang berangkat dan tiba di stasiun Malang. Tingginya animo masyarakat ini menjadi catatan bagus bagi KAI yang melihat masyarakat yang mempercayakan perjalanan mereka dengan kereta api. Dari catatan PT KAI Daup 8 Surabaya, selama pelaksanaan angkutan Nataru 2025-2026, kali ini berjalan lancar. Secara kumulatif, untuk stasiun Malang sendiri pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, KAI Daup 8 melayani sebanyak 146.823 penumpang atau meningkat 8% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, meski masa angkutan libur Nataru telah berakhir, namun PT KAI Daup 8 melakukan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran arus balik yang kemungkinan masih ada di stasiun Malang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kondisi medis yang dialami Gregoria Mariska Tunjung membuat PBSI hanya memiliki Putri Kusuma Wardani sebagai elit di tunggal putri pada tahun ini. Analis bulu tangkis nasional menilai Putri Kusuma Wardani bisa diandalkan untuk menopang tunggal putri di 2026. Putri Kusuma Wardani diharapkan menjadi penopang tunggal putri Indonesia di tahun 2026. Penyakit vertigo yang diderita Gregoria Mariska membuat PBSI mengajukan perlindungan peringkat ke BWF dengan masa berlaku 1 tahun sejak 30 Desember 2025. Georgie berada di peringkat 14, sementara Putri KW terkatrol ke posisi 6 dunia. Analis bulu tangkis nasional Daryadi bilang perlindungan peringkat Georgie oleh BWF merupakan keputusan terbaik. Di sisi lain, Putri KW dituntut menunjukkan konsistensi di turnamen internasional pada 2026. Progres penampilan Putri harus saya akui memang luar biasa. Dia seusia dengan Ansoyan. Karir dia di tahun 2025 ini, kemarin dia masih kesulitan untuk bisa menembus katakanlah pemain-pemain level Ansoyan, kemudian juga Akane, Yamaguchi, Ratchanok, Hintanon, ataupun juga Wang Ji. Namun dengan seringnya berhadapan dengan pemain-pemain seperti Ansoyan, Akane, ataupun juga Ratchanok, ataupun juga Wang Ji, akan ada saatnya Putri akan bisa menemukan waktu yang tepat untuk bisa mengalahkan mereka. Putri Kusuma Wardani akan turun di Malaysia Terbuka 6 Januari. Berstatus unggulan ke-6, Putri akan jumpa wakil Jepang Manami Suizu di babak pertama. Ringin Tanikan, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta.
Patung macan lucu bawa berkah bagi pedagang. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, dua kelompok warga terlibat bentrok di alun-alun Kota Bangkalan, Jawa Timur. Warga di lokasi kejadian panik histeris karena perkelahian terjadi di tempat umum. Bentrokan ini terjadi di jalan sisi utara alun-alun Kota Bangkalan. Kedua kelompok terlihat saling pukul disertai tendangan, bahkan mereka melemparkan berbagai benda ke arah lawan. Ibu-ibu yang menonton pun hanya bisa berteriak histeris melihat kericuhan antar kelompok ini. Kondisi pun sempat membuat panik para pedagang kaki lima saat acara Car Free Day pada hari Minggu pagi. Meski begitu, sejumlah warga lain bersama petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang berada di lokasi berusaha meredam emosi kedua pihak hingga akhirnya personel kepolisian datang ke lokasi. Informasi bahwa kejadian kemarin itu bukan karena rebutan lahan parkir ya, bukan karena rebutan lahan parkir, tapi masalah pribadi. Namun karena sesama petugas parkir, sesama petugas juru parkir, ketemu di tempat parkir, akhirnya cekcok. Nah, permasalahannya apa kami kurang paham. Namun sudah sepakat damai. Pasca penanganan, kedua kelompok warga yang terlibat keributan akhirnya sepakat menyelesaikan masalah melalui jalan kekeluargaan. Kedua belah pihak menyatakan sepakat berdamai tanpa melanjutkan proses hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Keluarga Saiful Bahri, pemuda yang sempat dikira meninggal akibat kecelakaan di Jember, Jawa Timur, akhirnya buka suara. Keluarga bilang ada kemiripan ciri-ciri tubuh korban dengan Saiful saat mengecek kondisi jenazah. Saiful Bahri, pemuda di Jember, Jawa Timur yang sempat dikabarkan meninggal akibat kecelakaan, kondisinya sehat dan bugar saat didatangi anggota kepolisian sektor Bangsal Sari. Tak ada tanda-tanda luka pada tubuhnya akibat kecelakaan. Ayah Saiful menjelaskan, kabar meninggalnya Saiful membuat keluarga mengutus salah satu kerabat untuk mengenali dan menjemput jenazah. Saat itu kerabat korban yakin bahwa jenazah adalah Saiful Bahri berdasarkan ciri-ciri tubuh serta ponselnya yang tidak aktif. Namun saat jenazah hendak dimandikan, Saiful melakukan panggilan video call dengan tetangganya dan menjelaskan bahwa dirinya tertidur di rumah temannya. Ada kabar berita dari pihak keluarga temannya Saiful Bahri yang waktu di Jember itu kan, bahwa si Bahri masih ketiduran di rumahnya Bahri, posisinya mandiin mayat Bahri. Bahrinya nelpon gitu. Bahrinya nelpon ke pihak keluarga temennya, lari-larilah ke rumahnya Bahri, bahwa Bahri masih ada. Dia menyalakan di HP, dia video call lewat media WhatsApp. Video call lah, kan juga yang mandiin ini siapa, kan gitu bilangnya. Muncullah di situ ada kemiripan dan kekembaran di situ. Sejak awal penanganan kasus kecelakaan, polisi kesulitan mencari identitas korban karena tidak membawa kartu identitas dan luka di wajah membuat sulit dikenali. Dari keluarga korban mendapat kabar dari masyarakat dan mendatangi puskesmas mirip sekali dengan korban. Dan ternyata setelah dibawa ke rumah, dimandikan, terus dikafani, terus dilakukan selayaknya jenazah, ternyata mendapat kabar lagi dari temannya korban ini ditelepon, si Bahri ini masih hidup. Kemudian kita melakukan klarifikasi ke rumah warga, terus habis itu ternyata benar terjadi kesalahpahaman dan jenazah tersebut akhirnya ditemukan oleh keluarganya, yaitu orang Bangsal. Sebelumnya, Saiful Bahri dikabarkan meninggal akibat kecelakaan pada 1 Januari kemarin. Saat keluarga hendak memandikan jenazah, tiba-tiba Saiful Bahri muncul di rumah duka. Suasana duka seketika berubah menjadi bahagia dan haru setelah Saiful Bahri tiba-tiba muncul dalam kondisi sehat.
Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, viralnya patung macan putih yang ada di Kediri menjadi berkah tersendiri bagi pedagang di kawasan tersebut. Penjualan mereka meningkat hingga 5 kali lipat jika dibandingkan sebelumnya. Seperti inilah keramaian yang ada di kawasan patung macan putih viral di kawasan Balong Jeruk, Kabupaten Kediri. Kawasan patung macan putih mendadak jadi tujuan destinasi wisata baru. Para warga dari berbagai daerah datang hanya ingin melihat bentuk macan putih yang viral beberapa hari yang lalu. Mereka juga sempatkan foto bersama patung dan perajin patung ini. Banyaknya warga dari berbagai daerah yang datang membawa berkah tersendiri bagi pedagang di kawasan tersebut. Salah satu pedagang tidak mengira jika kawasan patung macan putih hingga seramai itu. Pedagang juga bersyukur lantaran omsetnya meningkat hingga 5 kali lipat jika dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya dalam satu harinya hanya mampu meraup Rp100.000, kini meningkat hingga Rp500.000. Jelas ada Mas, kan makin rame ya, jadi ya yang beli ya alhamdulillah makin banyak gitu. Perbandingannya dari hari-hari biasa dengan Perbandingannya cukup jauh ya Mas ya. berapa kali lipat ya? 4-5 kali lipatnya dari biasanya. Sementara itu, menurut Kepala Desa, pengunjung yang datang setiap harinya bertambah. Mereka datang ingin berfoto dengan patung macan putih dan membuat konten media sosial. Semakin ramai, ya, semakin ramai. Bahkan kalau hari-hari biasa pun tetap ramai, khususnya ada jam-jam tertentu, biasanya itu jam 4 sampai jam menjelang maghrib. Itu ramainya luar biasa. Dipastikan yang datang ke sini rata-rata itu pasti berfoto sama macan putih gitu. Sementara itu, setelah viral dan banyaknya pengunjung yang datang, pihak desa tidak jadi membongkar patung macan putih itu. Nantinya patung ini akan dilestarikan bersama-sama oleh warga setempat. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur memastikan hingga saat ini belum ada temuan kasus superflu di wilayahnya. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap mewaspadai dan meminta warga untuk tetap menjaga kesehatan, termasuk menerapkan etika batuk yang benar. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyatakan belum ada temuan suspek ataupun konfirmasi superflu di wilayahnya. Meski Jawa Timur sudah ada temuan kasus. Sebagai langkah kewaspadaan, Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan perkembangan kasus influenza melalui sistem kewaspadaan dan respon cepat atau SKDR di setiap puskesmas. Masyarakat diminta tidak panik karena superflu saat ini masih dapat dikendalikan meski penularannya dinilai lebih cepat daripada flu biasa dan tidak mengenal musim. Menurut Dinas Kesehatan, gejala dan penanganan superflu sebetulnya sama dengan flu pada umumnya. Proses penyembuhan antara 7 sampai dengan 10 hari tergantung sistem imun masing-masing. Nah, usaha yang sudah kita lakukan adalah memantau perkembangan kasus influenza. Karena ini masuk kasus influenza ya. Kita memantau perkembangan kasus influenza itu di SKDR, sistem kewaspadaan dini respon cepat yang ada di puskesmas. Itu yang kita lakukan pertama. Kemudian yang kita lakukan kedua, koordinasi dengan lab di puskesmas, apakah ada kenaikan signifikan dari uji lab yang terkait dengan flu ini. Selain itu, masyarakat dihimbau tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun. Periksa diri ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala dan menerapkan etika batuk yang benar. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Libur Natal dan Tahun Baru berkah bagi fotografer. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, libur Natal dan Tahun Baru membawa berkah bagi fotografer keliling di kawasan wisata sejarah Kota Lama di Surabaya. Tak sekedar berfoto, pengunjung juga bisa menyewa busana adat tradisional Jawa lengkap dengan aksesorisnya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Wisata sejarah Kota Lama Surabaya selalu ramai oleh pengunjung di masa libur Natal dan Tahun Baru. Wisata Kota Lama menawarkan keindahan gedung cagar budaya yang dijadikan objek maupun latar belakang untuk berfoto. Di Wisata Kota Lama juga banyak penyedia jasa foto bagi pengunjung yang ingin mendapatkan hasil foto yang lebih baik. Tak hanya sekadar foto, pengunjung juga bisa menyewa busana adat tradisional Jawa lengkap dengan aksesorinya. Merlinda Haryani bersama keluarga besarnya sengaja datang ke wisata Kota Lama Surabaya untuk menyewa jasa foto lengkap dengan busana adat. Bagi warga Sidoarjo ini, berfoto dengan busana adat dengan latar belakang gedung cagar budaya bisa menambah estetika dan keindahan. Selain itu, dengan mengenakan busana adat, ikut melestarikan budaya asli Indonesia. Kita ingin berfoto ala-ala budaya kita. Kalau foto biasa itu kan sudah biasa. Kalau foto modern kan udah biasa ya. Kita kepingin lebih ke melestarikan budaya kita. Gitu. Jadi pakai pakaian adat kan lebih bagus gitu. Sementara itu, Fatur Huda, salah satu penyedia jasa foto di Kota Lama, mengaku selama libur Nataru, penghasilannya meningkat drastis. Jika hari biasa hanya mendapatkan 3 pengunjung untuk difoto, di libur Nataru ini bisa memotret hingga 8 pengunjung setiap harinya. Di liburan ini, wisatawannya masih tambah meningkat sih Pak. Perbandingannya dibanding hari biasa seperti apa Mas? Kalau perbandingannya di hari libur sama enggaknya ini, wisatawannya tambah meningkat. Terus foto-fotonya orang juga seneng di sini. Kota Lamanya juga makin ramai. Kalau dalam sehari Mas di libur ini sendiri berapa kali motret wisatawan Mas? Kalau dari pagi sih Pak, kalau pas rame mungkin 7 sampai 8 sampai malam itu? Sampai malam. Terus kalau hari biasa? Kalau hari biasa mungkin 2-3. Oh, 2-3 aja. Iya. Jadi lumayan Mas ya untuk peningkatan omsetnya juga ya bagi sampean. Untuk biaya jasa foto di Wisata Kota Lama Surabaya dihitung per file foto seharga Rp3.000. Sementara untuk biaya sewa busana adat mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per orang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.